Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Woro Yulfida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi strategi bisnis pada Indomaret di era digital. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Strategik. Langsung saja ke slide berikutnya. Untuk pendahuluan gambaran umum perusahaan Indomaret, PT Indomarko Prismatama yang beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan pengecer waralaba atau franchise yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Gerai pertama Indomaret yang awalnya bernama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada 20 Juni 1988. Sebagai pelopor minimarket modern di Indonesia, Indomaret telah berkembang pesat dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh pelosok negeri, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan fokus pada kemudahan akses, kenyamanan berbelanja, dan layanan yang cepat, Indomaret terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Lalu berikutnya adalah analisis strategi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama visi dan misi, analisis SWOT, lalu ada strategi utama. Untuk penjelasan visi dan misi adalah sebagai berikut. Dalam proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, visi Indomaret yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Visi ini menggambarkan tujuan jangka panjang Indomaret untuk menjadi entitas yang diakui secara nasional, berkualitas, dan kompetitif di pasar global. Indomaret berambisi untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dan memperluas pasar internasional. Lalu untuk misi Indomaret, yaitu melayani serta memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat. Indomaret ingin menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang praktis dan ekonomis. Oleh karena itu, mereka terus mengembangkan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, isi ulang pulsa, pengiriman uang, hingga kemitraan dengan berbagai merek dan layanan digital. Lalu untuk budaya Indomaret, dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan kepuasan pelanggan. Indomaret menanamkan budaya kerja yang berfokus pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam berbisnis. Lalu kerjasama tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Lalu inovasi ekonomis guna memberikan kemajuan yang bermanfaat dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam pelayanan. Lalu untuk moto Indomaret, mudah dan hemat. Moto ini mencerminkan tujuan utama Indomaret, yaitu menyediakan produk dan layanan yang mudah diakses serta dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Lalu analisis strategi yang berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis posisi kompetitif suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah analisis SWOT untuk Indomaret. Untuk analisis SWOT yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Yang pertama, jaringan luas. Indomaret memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pedesaan. Jaringan yang luas ini memudahkan pelanggan untuk mengakses produk dan layanan Indomaret dimanapun mereka berada. Keberadaan gerai yang dekat dengan pemukiman warga juga menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan toko besar seperti supermarket. Lalu brand recognition, sebagai salah satu minimarket pertama di Indonesia, Indomaret telah membangun brand awareness yang sangat kuat. Masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan brand ini.
sehingga Indomaret sering menjadi pilihan utama untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Lalu produk beragam. Indomaret menawarkan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan pokok atau sembako, makanan ringan, minuman, produk perawatan diri, hingga produk eksklusif dan lokal. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka di satu tempat. Lalu kekuatan yang selanjutnya adalah layanan tambahan. Selain menjual produk retail, Indomaret juga menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, pengisian pulsa, pembayaran tiket, dan pengiriman paket. Layanan ini meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan membuat Indomaret menjadi one-stop solution. Lalu berikutnya kemitraan dengan UMKM. Indomaret aktif bermitra dengan UMKM lokal untuk memasok produk seperti makanan ringan, kerajinan tangan, dan produk lainnya. Hal ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memperkaya portofolio produk Indomaret dengan produk unik. Lalu selanjutnya ada teknologi dan digitalisasi. Indomaret telah mengadopsi teknologi digital seperti aplikasi mobile, integrasi dengan platform e-commerce seperti Gojek, Grab, dan Shopee, dan pembayaran digital. Ini memudahkan pelanggan untuk berbelanja secara online dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Berikutnya, analisis SWOT yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasar domestik. Indomaret masih sangat bergantung pada pasar Indonesia. Jika terjadi penurunan daya beli masyarakat atau krisis ekonomi dalam negeri, hal ini dapat berdampak signifikan pada penjualan dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, persaingan harga. Persaingan harga dengan kompetitor seperti Alfamart dan warung tradisional dapat mempengaruhi margin keuntungan. Indomaret harus terus menawarkan harga yang kompetitif yang terkadang dapat mengurangi keuntungan. Lalu yang ketiga, keterbatasan ruang gerai. Beberapa gerai Indomaret memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga tidak dapat menampung terlalu banyak variasi produk. Hal ini dapat membatasi pilihan pelanggan dan mengurangi daya tarik dibandingkan dengan toko yang lebih besar. Lalu untuk kelemahan yang terakhir, tantangan logistik. Distribusi produk ke daerah terpencil masih menjadi tantangan terutama di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan ketidaktersediaan produk di beberapa gerai. Untuk analisis SWOT yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, ekspansi ke daerah terpencil. Masih banyak daerah pedesaan dan terpencil yang belum terjangkau oleh minimarket modern. Indomaret dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas jaringannya dan menjangkau pasar baru. Lalu yang kedua, pertumbuhan e-commerce. Meningkatnya penggunaan e-commerce dan pembayaran digital di Indonesia memberikan peluang bagi Indomaret untuk memperluas layanan online-nya. Dengan mengintegrasikan layanan belanja online dan pengiriman, Indomaret dapat menarik lebih banyak pelanggan. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan UMKM. Memperkuat kemitraan dengan UMKM lokal dapat membantu Indomaret menawarkan produk yang lebih beragam dan unik, sekaligus mendukung perekonomian lokal. Lalu yang selanjutnya, tren belanja online. Pelanggan semakin menginginkan kemudahan belanja online. Indomaret dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan platform digital yang lebih canggih dan user-friendly. Lalu yang berikutnya, program loyalitas. Mengembangkan program loyalitas yang lebih menarik seperti diskon khusus, poin belanja, atau hadiah eksklusif dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Lalu berikutnya untuk analisis SWOT yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan ketat. Indomaret menghadapi persaingan ketat dari minimarket lain seperti Alfamart, serta toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kompetitor ini menawarkan harga yang kompetitif dan layanan yang inovatif. Lalu yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Perubahan preferensi konsumen seperti beralih ke belanja online atau toko besar seperti
hypermarket dapat mengurangi kunjungan ke gerai fisik Indomaret. Lalu yang ketiga, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah seperti kenaikan upah minimum, pembatasan penggunaan plastik, atau kenaikan pajak dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Berikutnya, ekonomi tidak stabil. Fluktuasi ekonomi, inflasi, atau penurunan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi penjualan dan profitabilitas Indomaret. Lalu yang terakhir, ancaman digital. Munculnya kompetitor digital baru yang menawarkan layanan serupa dengan harga yang lebih kompetitif dapat mengancam posisi Indomaret di pasar. Lalu yang berikutnya, strategi utama yang diterapkan perusahaan di era digital. Yang pertama ada transformasi digital, lalu yang kedua penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional. Yang ketiga pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Yang keempat, diversifikasi produk dan layanan. Lalu yang kelima, ekspansi dan penetrasi pasar. Yang keenam, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketujuh, keamanan dan privasi data. Strategi utama yang pertama adalah transformasi digital. Yang pertama ada pengembangan platform online. Indomaret telah mengembangkan platform online termasuk aplikasi mobile dan integrasi dengan layanan e-commerce seperti Gojek, Grab, dan Shopee. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online dan mendapatkan pengiriman ke rumah. Yang pertama ada aplikasi mobile Klik Indomaret. Indomaret membuat toko online dengan nama Klik Indomaret yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi secara online dan memesan barang tanpa harus datang ke toko fisik. Konsumen dapat memilih berbagai produk kebutuhan sehari-hari dan memilih pengiriman ke rumah atau pengambilan langsung di gerai terdekat. Lalu e-commerce. Bermitra dengan platform e-commerce membantu Indomaret menjangkau pelanggan yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih nyaman berbelanja online. Lalu yang berikutnya pembayaran digital. Indomaret telah mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay untuk memudahkan transaksi pelanggan. Ini sejalan dengan tren masyarakat yang semakin mengadopsi pembayaran non-tunai. Untuk strategi yang kedua, yaitu penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional. Yang pertama ada manajemen rantai pasok atau supply chain management. Indomaret menggunakan teknologi untuk memantau stok, mengelola inventaris, dan memprediksi permintaan. Hal ini membantu mengurangi biaya operasional dan memastikan ketersediaan produk di gerai. Penggunaan sistem otomatisasi dalam logistik dan distribusi mempercepat pengiriman barang ke gerai-gerai Indomaret. Lalu yang kedua, analisis data dan big data. Indomaret memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja produk. Data ini digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, seperti menentukan promo, stok produk, dan strategi pemasaran. Strategi yang ketiga yaitu pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Yang pertama, layanan pelanggan yang cepat dan ramah. Indomaret fokus pada peningkatan layanan pelanggan dengan memastikan proses belanja yang cepat, ramah, dan efisien. Pelanggan juga dapat mengakses layanan pelanggan melalui platform digital. Lalu yang kedua, program loyalitas, yaitu Indomaret Poinku. Indomaret Poinku adalah aplikasi membership yang dilengkapi dengan beberapa fitur seperti pengumpulan dan penukaran poin loyalty, poin cash, dan stamp. Lalu ada informasi promosi dan alat pembayaran digital. Semakin sering Anda menggunakan Indomaret Point, semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Program ini mendorong pelanggan untuk terus berbelanja di Indomaret dan meningkatkan retensi pelanggan. Lalu yang ketiga, personalisasi promo dan produk. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui aplikasi dapat membantu memahami preferensi dan kebutuhan konsumen, sehingga penawaran produk dan layanan dapat dioptimalkan sesuai dengan permintaan pasar.
Indomaret menyediakan promosi jangka pendek seperti super hemat yang berlangsung 2 minggu sekali, lalu ada harga heboh, yaitu harga khusus untuk produk kebutuhan sehari-hari, dan promosi bulan ini yang diadakan rutin setiap bulan. Tidak hanya itu, Indomaret juga menggelar event rutin tahunan seperti Fun Bike, lomba memasak, festival kuliner, lomba foto, mudik bareng Klik Indomaret, dan masih banyak lagi untuk mempererat ikatan dengan pelanggan. Strategi yang keempat adalah diversifikasi produk dan layanan. Yang pertama, produk lokal dan eksklusif. Indomaret menawarkan berbagai produk lokal dan eksklusif yang tidak tersedia di tempat lain. Hal ini menarik minat pelanggan yang mencari produk unik dan mendukung UMKM lokal. Lalu layanan tambahan, selain menjual produk retail, Indomaret juga menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, pengisian pulsa, dan pengiriman paket. Layanan ini meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu untuk strategi yang kelima adalah ekspansi dan penetrasi pasar. Yang pertama, ekspansi ke daerah terpencil. Indomaret terus memperluas jaringannya ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan yang masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Hal ini membantu mereka menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu yang kedua, kemitraan dengan UMKM. Indomaret bermitra dengan UMKM lokal untuk memasok produk yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tapi juga memperkaya portofolio produk mereka. Lalu strategi yang keenam adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, praktik bisnis berkelanjutan. Indomaret mulai menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan kembali. Lalu yang kedua, program CSR. Indomaret aktif dalam berbagai program Corporate Social Responsibility atau CSR yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti program pendidikan dan bantuan bencana. Lalu untuk strategi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, keamanan dan privasi data. Indomaret memastikan bahwa semua transaksi digital dilakukan dengan aman, melindungi data pelanggan dari ancaman cyber. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam menggunakan layanan digital mereka. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kritik dan saran strategis. Yang pertama untuk kritik konstruktif. Yang pertama ada ketergantungan pada pasar domestik. Indomaret masih sangat bergantung pada pasar Indonesia, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi dalam negeri. Perlu diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko ini. Lalu yang kedua, persaingan harga yang ketat. Tekanan persaingan harga dengan kompetitor seperti Alfamart dan warung tradisional dapat mengurangi margin keuntungan. Indomaret perlu menemukan cara untuk mempertahankan harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Lalu untuk kritik yang ketiga adalah keterbatasan ruang gerai. Beberapa gerai Indomaret memiliki ukuran yang kecil, sehingga tidak dapat menampung banyak variasi produk. Hal ini dapat mengurangi daya tarik dibandingkan dengan toko yang lebih besar. Lalu yang keempat, tantangan logistik di daerah terpencil. Distribusi ke daerah terpencil masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan ketidaktersediaan produk. Lalu untuk kritik yang kelima, adaptasi digital yang masih dapat ditingkatkan. Meskipun Indomaret telah mengadopsi teknologi digital, masih ada ruang untuk meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience pada aplikasi mobile dan platform online-nya. Lalu untuk saran strategis yang pertama adalah ekspansi ke pasar internasional. Indomaret dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional, terutama negara-negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil seperti Vietnam atau Filipina. Ini akan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Lalu yang kedua, penguatan layanan digital. Yang pertama, perbaikan aplikasi mobile, yaitu dengan meningkatkan fitur aplikasi mobile seperti personalisasi rekomendasi produk,
notifikasi promo yang lebih relevan, dan antarmuka yang lebih user friendly. Lalu integrasi dengan lebih banyak platform. Bermitra dengan lebih banyak platform e-commerce dan layanan pengiriman untuk memperluas jangkauan pelanggan. Lalu selanjutnya penggunaan AI dan machine learning. Manfaatkan teknologi AI untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat. Untuk saran yang ketiga, program loyalitas yang lebih menarik. Kembangkan program loyalitas yang lebih inovatif seperti diskon eksklusif, poin belanja yang dapat ditukar dengan hadiah menarik, atau program langganan atau subscription untuk pelanggan setia. Lalu untuk saran selanjutnya, peningkatan layanan di gerai kecil. Untuk gerai dengan ruang terbatas, Indomaret dapat fokus pada produk-produk yang paling laris dan menggunakan teknologi seperti smart shelves atau rak pintar untuk mengoptimalkan ruang. Lalu yang kelima, penguatan logistik dan distribusi. Investasi dalam teknologi logistik seperti sistem manajemen gudang otomatis dan kendaraan listrik untuk distribusi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Membangun pusat distribusi regional di daerah terpencil untuk memastikan ketersediaan produk. Lalu yang keenam, fokus pada keberlanjutan. Meningkatkan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kemasan daur ulang, dan mendorong pelanggan untuk membawa tas belanja sendiri. Mengadopsi energi terbarukan di gerai-gerai Indomaret seperti panel surya. Lalu untuk saran yang ketujuh, yaitu kolaborasi dengan UMKM dan produk lokal. Memperkuat kemitraan dengan UMKM lokal untuk memasok produk unik dan eksklusif. Hal ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga menarik minat pelanggan yang mencari produk berbeda. Membuat program khusus untuk mempromosikan produk UMKM seperti pasar UMKM Indomaret. Lalu untuk saran yang kedelapan, edukasi dan pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang layanan pelanggan, penggunaan teknologi, dan penanganan produk. Ini akan meningkatkan kualitas layanan di gerai. Lalu untuk selanjutnya, respon cepat terhadap perubahan perilaku konsumen. Indomaret perlu terus memantau tren konsumen seperti peningkatan permintaan terhadap produk sehat, organik, atau ramah lingkungan, dan menyesuaikan portofolio produknya sesuai dengan tren tersebut. Lalu untuk saran yang terakhir, keamanan dan privasi data pelanggan. Memastikan keamanan data pelanggan dengan mengadopsi teknologi enkripsi dan perlindungan cyber yang canggih. Ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dalam menggunakan layanan digital Indomaret. Lalu untuk kesimpulannya, Indomaret telah membangun posisinya sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia dengan kekuatan utama berupa jaringan gerai yang luas, brand recognition yang kuat, serta diversifikasi produk dan layanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan harga yang ketat dan keterbatasan ruang gerai di beberapa lokasi, peluang ekspansi ke daerah terpencil, pertumbuhan e-commerce, serta kolaborasi dengan UMKM lokal dapat menjadi strategi utama untuk terus berkembang. Pelajaran dari analisis ini menegaskan bahwa transformasi digital, diversifikasi produk, serta fokus pada pengalaman pelanggan adalah faktor kunci dalam mempertahankan daya saing. Selain itu, investasi dalam efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dengan respon cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, Indomaret dapat terus beradaptasi dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri retail di Indonesia. Demikian presentasi mengenai implementasi strategi bisnis pada Indomaret di era digital yang saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen strategik. Semoga dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.